See that. Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, hari ini kita akan belajar materi sama ya, perbandingan, tapi di sini kita akan perbandingan versi yang lebih lanjut. Ya, di sini kita akan belajar tentang arti dari perbandingan itu. Misalnya ada 3:5. Nah, arti dari 3:5 itu apa? Dan bagaimana kita menggunakannya dalam menentukan nilai dari suatu besaran yang belum diketahui jika besaran lain diketahui. Oke, langsung aja kita cek ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan adalah 3:5. Nah, perbandingan 3:5 ini memiliki arti. Nah, ini yang pertama, banyak perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah, ini jelas ya, karena 3:5 yang laki-laki terhadap perempuan, jadi perbandingan laki-laki 3, perbandingan perempuan 5. Karena angka 5 lebih besar dari angka 3, berarti banyak perempuan lebih dari banyak laki-laki. Oke, jelas ini ya. Yang kedua, perbandingan 3:5 itu artinya dalam satu kelompok atau grup yang anggotakan atau berisikan 8 orang. 8 ini dari 3 tambah 5 yang berisikan 8 orang. Itu terdapat laki-laki sebanyak 3 dan perempuan sebanyak 5 sesuai perbandingannya 3:5. Oke, nah kita lihat ke contohnya langsung. Di sini saya berikan satu contoh soal. Tapi kita kerjakan dalam beberapa cara ya, atau alternatif penyelesaiannya yang bisa kita tuliskan. Yang pertama, ini contohnya saya simpel aja. Diketahui A banding B sama dengan 4:7. A banding B sama dengan 4:7. Jika A-nya sama dengan 16, berapakah nilai B? Nah, ini simpel banget ya. Nah, di sini kita akan kerjakan dengan beberapa cara yang sudah saya tuliskan ya. Cara pertama, ya, kita menjawab dengan arti perbandingan yang tadi di atas ini ya, arti perbandingan yang dalam satu kelompok. Oke, perbandingan 4:7. Artinya, dalam satu kelompok yang berisikan 11, ya 11 dari 4 tambah 7, terdapat A sebanyak 4, karena di sini A ya, A sebanyak 4 dan B sebanyak 7. Oke, ini fakta yang kita tahu ya. Nah, kenyataannya, ternyata A-nya ada sebanyak 16. A-nya sebanyak 16, diketahui di soal. Nah, dari 16 itu berarti ada berapa kelompok sih? Padahal kita tahu satu kelompok A kita ada 4. Berarti kalau ada 16, ya tinggal dibagi aja. 16 bagi 4. Berarti ada 4 kelompok. Sehingga B-nya bisa kita cari 7 kali 4, sama dengan 28. Ya, 4 itu dari 4 kelompok, 7 itu dari banyak B sebanyak 7 ya. Di satu kelompok itu B-nya ada 7. Karena ada 4 kelompok, maka B-nya 7 kali 4. Jadi, B sama dengan 28. Simple banget ya, dengan arti perbandingan seperti ini. Alternatif cara yang kedua, alternatif yang lain, yaitu menggunakan tabel. Nah, di sini kita buat tabel simple seperti ini. 3 baris, 2 kolom, dengan judul AB. AB itu tergantung soal ya. Ini perbandingan A dengan B. Kita buat 2 baris di bawahnya lagi. Nah, baris pertama ini kita isikan dengan nilai perbandingannya. Di soal itu A itu 4, B 7. Jadi kita isikan 47. Nah, kalau kalian butuh kolom yang lain bisa ditambahkan. Terus baris bawahnya itu kita isi dengan nilai sebenarnya. Nah, nilai sebenarnya yang diketahui itu adalah A sama dengan 16. Jadi kita isi 16 di sini. Sehingga kolom A ini sudah beres, sudah lengkap. Nah, 4 ke 16 itu kita kali berapa sih 4 ke 16? Berarti kali 4. Jadi 4 ke 16 itu kali 4. Ya. Nah, karena ini kali 4,
maka B-nya juga kita kali 4. Sehingga yang kotak kosong ini yang kita tandai ini, nah ini bisa kita isi dengan 7 kali 4 sama dengan 28. Selesai. Sama ya dengan yang sebelumnya. Cara ketiga, alternatif yang lain, yaitu dengan model penulisan pecahan, perhitungan pecahan. Nah, kita punya bentuk seperti ini, yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi dengan perbandingan yang diketahui per yang diketahui kali yang diketahui, yang nilai yang diketahui. Jadi yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali yang diketahui. Oke, yang ditanya tuh B, perbandingan yang ditanya tuh 7, yang diketahui perbandingan 4, nilai yang diketahui 16. Berarti 7 per 4 kali 16. Selesai, sama dengan 28. Oke, itu adalah cara yang ketiga. Selanjutnya cara keempat. Kita akan membuat menjadi permodelan yang seperti ini, biar nampak visualnya ya. A banding B sama dengan 4 banding 7. Kita bisa tuliskan A-nya itu ada 4 kotak, B-nya itu ada 7 kotak. Nah, karena A sama dengan 16 dan A itu ada 4 kotak, maka nilai masing-masing kotak ini yaitu adalah 4. Kan A-nya 16, semuanya harus 16 nih. Maka masing-masing kotak ini 4, 4, 4, 4, 4, ya 16. Maka satu kotak ini nilainya 4. Nah, karena B itu ada 7 kotak, berarti 4, 4, 4, 4, 4 sama juga dengan 7 kali 4. Maka B-nya adalah 28. Ya, masih sama lagi ya caranya. Jawabannya juga masih sama. Caranya bermacam-macam. Cara yang terakhir, alternatif yang kelima adalah dengan cara aljabar. Jadi kita membuat pemisalan ya, pakai variabel. A banding B sama dengan 4 banding 7. Ya, ini mirip dengan yang model kotak-kotak seperti ini, tapi ini disajikan dalam bentuk aljabar. A sama dengan 16. Kita misalkan dulu ya. A banding B sama dengan 4 banding 7. Jadi kita bisa misalkan A itu sama dengan 4X dan B itu adalah 7X. Sehingga kalau dibandingkan 4 banding 7. Nah, karena A sama dengan 16, maka 4X sama dengan 16, X sama dengan tinggal dibagi 16 bagi 4. Berarti X sama dengan 4. Nah, karena B adalah 7 kali X, maka 7 kali 4 berarti sama dengan 28. Selesai. Nah, di sini beres nih. Ya. Ini adalah contoh soal, tapi kita kerjakan dengan beberapa alternatif jawaban. Nah, kalian bebas menggunakan cara mana sih yang menurut kalian paling gampang, kalian paling mudah. Yang pasti arti perbandingan ini harus kalian pahami, sehingga apapun bentuk soalnya, bentuk variasi soalnya, dengan konsep yang sama kalian bisa menyelesaikannya. Oke, di sini ada contoh kedua, kita akan coba kerjakan ya. Contoh kedua. Dalam suatu kelas terdapat 40 orang. Diketahui perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan di kelas itu 5 banding 3. Pertanyaannya, tentukan banyak laki-laki dan banyak perempuan di kelas itu. Oke, di sini saya akan menjawab dengan cara tabel ya. Di soal contoh soal sebelumnya ada beberapa cara, tapi untuk soal ini saya akan kerjakan dengan cara tabel. Jadi kita jawab pakai warna putih saja ya. Kita jawab. Oke, ini pakai tabel ya. Saya tulis pakai tabel. Ya, kalau kalian mau menyelesaikannya dengan cara lain, silakan. Nah, karena di sini ada laki-laki perempuan, saya akan bikin tabelnya dulu. Tabelnya saya buat manual. Saya pakai LP untuk mewakili laki-laki perempuan ya, biar gampang penulisannya dan tidak banyak, tidak panjang. Oke, saya butuh kolom tambahan. Yaitu karena saya ada ketahui 40 orang itu adalah jumlah mereka. Berarti di sini saya tuliskan jumlah. Oke, ini kita kasih 2 baris seperti yang ada pada contoh sebelumnya. Nah, baris yang pertama ini kita isi dengan nilai perbandingannya. Laki-laki 5, perempuan 3. Oke, selanjutnya jumlahnya kita isi. Ya, tambahkan aja. 5 tambah 3 berarti jumlah sini kita dapat 8. Oke. Selanjutnya, baris di bawahnya adalah isi dengan nilai yang sebenarnya. Nah, laki-laki tidak ada,
perempuan tidak ada, tapi jumlahnya ada 40. Berarti 40 kita isi di sini. Terus kita cari hubungannya. Dari 8 ke 40, ini kali berapa? 8 kali berapa sih 40? Ya, 8 kali 5. Karena ini kali 5, maka di sini juga kali 5. Ini juga kali 5. Sehingga untuk yang ini, P itu bisa kita dapatkan 3 kali 5 sama dengan 15. Sedangkan yang R ini, laki-laki itu sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Ya, orang berarti satuannya orang. Orang. Oke, selesai. Jadi, tentukan banyak laki-laki. Ya, banyak laki-laki 25 orang. Banyak perempuan 15 orang. Kita tinggal cek kebenarannya. 15 tambah 25, 40. Ya, pas sesuai data 40. Oke, selesai. Cukup mudah kan untuk materi kali ini? Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di materi lanjutannya. Bye bye.